Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama-sama walaupun masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Selesai. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang ketujuh. Insya Allah di sini Ibu hanya akan menemani adik-adik semuanya sampai pada pertemuan yang ke-8. Baik, langsung saja kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu tentang sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Di sini apa saja yang akan kita pelajari untuk pertemuan ini sama pertemuan minggu depan. Jadi yang pertama ada pengertian dari sholat sunnah, kemudian ada macam-macam dari sholat sunnah dan hikmah mengerjakan sholat sunnah. Jadi akan kita bagi menjadi dua pertemuan untuk pertemuan ini dan pertemuan yang selanjutnya. Kemudian, nah di sini apa sih pengertian dari sholat sunnah berjamaah? Jadi sholat sunnah berjamaah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian kalau sholat sunnah munfarid itu dikerjakan secara sendiri. Nanti di sini nanti kita akan membahas tentang macam-macam dari sholat sunnah berjamaah, kemudian tata caranya gimana dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada pengertian dari sholat sunnah. Mungkin adik-adik semuanya sudah paham itu apa pengertian dari sholat sunnah. Dan di sini kita akan bahas lagi. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan itu mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan atau tidak dilaksanakan itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dosa ataupun tidak mendapatkan pahala. Nah di sini macam-macam pelaksanaan sholat sunnah. Nah, di sini ada 3. Yang pertama dikerjakan berjamaah, yang kedua dilaksanakan berjamaah dan munfarid, dan yang ketiga dilaksanakan secara munfarid. Jadi ada 3. Nah di sini baru kita bagi. Nanti kita pertemuan ini kita akan membahas tentang pelaksanaannya secara berjamaah, dan untuk pertemuan minggu ke depan kita akan pelajari tentang berjamaah dan munfarid dan juga dilaksanakan secara munfarid. Nah apa saja yang akan dilaksanakan secara berjamaah? Yang pertama itu ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha, kemudian istisqa, ada kusuf dan khusuf. Jadi ada 5 sholat sunnah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah atau bersama-sama. Yang pertama itu ada sholat Idul Fitri. Nah, apa sih sholat Idul Fitri? Jadi sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap pada tanggal 1 Syawal sesudah terbitnya matahari, atau itu mulai pagi sampai biasanya sekitaran jam 7 sampai setengah 8-an. Nah, untuk melaksanakan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, bagaimana cara melaksanakannya? Tata cara melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah imam sholat mengawali dengan niat di dalam hati. Nah ini tidak hanya imam saja, namun kita sebagai makmum kita juga harus berniat di dalam hati. Nah bagaimana niatnya? Yang ada di bawah ya. Sholli sunatan li'idil fitri rak'ataini. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam, imaman lillahi ta'ala. Nah setelah niat baru kita takbir Allahu Akbar. Nah, membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah, baru takbir lagi. Takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Nah, pada takbir ini, setelah takbir ini membaca apa? Yang kita baca adalah tasbih atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sebanyak 7 kali takbir Allahu Akbar, membaca itu lagi sampai 7 kali. Nah setelah takbir sebanyak 7 kali baru kita membaca surah Al-Fatihah. Jadi imam membaca surah Al-Fatihah secara jahar atau secara
keras. Dilanjutkan membaca surah dalam Al-Quran. Nah, ini untuk rakaat pertama kita itu dianjurkan untuk membaca surah Qaf ataupun surah Al-A'la. Nah, setelah membaca surah dalam Al-Quran, baru kita ruku. Nah, ruku. Setelah ruku baru bangun dari ruku atau i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, baru kita berdiri lagi. Nah, untuk berdiri yang kedua ini takbirnya kita juga membaca takbir lagi, tapi yang dibaca hanya 5 kali. Kalau untuk yang pertama tadi 7 kali, kalau yang kedua ini dibaca takbirnya sebanyak 5 kali. Setelah takbir baru membaca surah Al-Fatihah lagi, kemudian membaca surah dalam Al-Quran. Nah, di sini dianjurkan yaitu membaca surah Al-Qamar ataupun Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan dengan rukuk lagi, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, kemudian baru tasyahud akhir, kemudian diakhiri dengan salam. Nah, setelah salam baru imam itu membaca khutbah. Nah, khutbahnya ini bisa dilakukan 2 kali ataupun 1 kali. Nah, pelaksanaan khutbah 2 kali itu yang pertama membaca takbir sebanyak 9 kali, kemudian yang kedua membaca takbir sebanyak 7 kali. Lanjut. Nah, ini ada sholat Idul Adha. Tadi yang pertama sholat Idul Fitri. Ya, untuk pelaksanaannya bisa dilaksanakan di masjid ataupun di lapangan yang sangat luas. Tapi biasanya kan kita melaksanakannya di masjid, baru kalau nggak muat baru di lapangan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sholat Idul Adha. Nah, sholat Idul Adha itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setiap pada tanggal 10 Dzulhijjah sesudah terbitnya matahari. Sama pelaksanaannya sama seperti Idul Fitri. Mulai pagi itu biasanya jam 6 kita sudah siap-siap sampai jam 7 atau setengah 8 itu baru kita selesai. Nah, hukumnya juga sama, yaitu sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Adapun ketentuan dan pelaksanaan sholat Idul Adha itu hampir sama seperti pelaksanaan dan ketentuan dari sholat Idul Fitri. Namun yang membedakan hanyalah pada niatnya. Nah, niatnya sholat Idul Adha seperti apa? Niatnya adalah seperti ini. Sholli sunatal li'idil adha rak'ataini mustaqbilal, kalau menjadi makmum ya makmuman lil mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala, atau menjadi imaman lillahi ta'ala. Jadi yang membedakan hanyalah pada niatnya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini ada yang ketiga, sholat istisqa. Apa sih sholat istisqa? Dan di sini sholat istisqa adalah sholat yang dilakukan untuk meminta pertolongan kepada Allah agar menurunkan hujan. Jadi sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Nah, pelaksanaan sholat istisqa itu yang pertama, sholat istisqa ini tidak didahului dengan adzan ataupun iqamah, namun hanya saja dengan seruan yang berbunyi as-sholatul jami'ah. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, imam memimpin sholat yang pelaksanaannya sama seperti sholat biasa, seperti biasa. Jadi sholatnya ya diawali dengan niat, kemudian takbir dan sampai salam. Nah, setelah salam ini baru imamnya itu membaca berkhutbah. Nah, untuk yang pertama itu diawali dengan istighfar sebanyak 9 kali, dan untuk yang khutbah yang kedua diawali dengan membaca istighfar sebanyak 7 kali. Jadi ada 2 khutbah. Yang pertama istighfar 9 kali, adapun yang kedua istighfar sebanyak 7 kali. Nah, di sini ada catatan penting bahwasanya pelaksanaan sholat istisqa itu hendaknya didahului dengan puasa selama 4 hari berturut-turut untuk mensucikan dengan niat mensucikan hati kita, seperti itu. Kemudian menuju ke tanah lapang dengan mengucapkan istighfar dan berzikir menyebut nama Allah. Jadi untuk pelaksanaan sholat istisqa ini dilaksanakan di lapangan. Nah, kemudian niat sholat istisqa, niatnya seperti apa?
usolli sunatal istisqa'i rakaataini. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau menjadi imam imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Lanjut. Ini adapun yang keempat yaitu sholat kusuf, sholat sunnah kusuf, dan yang kelima adalah sholat sunnah khusuf. Jadi kita harus bisa membedakan antara kusuf dengan khusuf. Kalau kusuf itu matahari, gerhana matahari. Kalau khusuf pakai kho itu gerhana bulan. Yang keempat ini dulu kita bahas, yaitu sholat sunnah kusuf, yaitu sholat yang dilakukan saat terjadinya gerhana matahari. Nah, adapun melaksanakan sholat kusuf ini adalah sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Nah, di sini sholat kusuf itu dilaksanakan pada waktu mulai terjadinya gerhana matahari sampai saat matahari kembali utuh seperti semula. Nah, ini yang membedakan pelaksanaannya ini. Pelaksanaan sholat kusuf dan khusuf itu berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah diawali dengan niat. Sama, makmum sama imam itu harus sama-sama berniat di dalam hati. Kemudian baru takbir, takbir. Habis itu membaca doa iftitah. Nah, setelah membaca doa iftitah baru membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah dalam Al-Quran. Nah, ini imam itu dilakukan secara jahar atau keras. Nah, setelah membaca surah dalam Al-Quran, baru imam itu ruku dan makmumnya meruku. Nah, di dalam ruku ini sangat dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kalau seumpama untuk ruku yang pertama ini membaca sebanyak 70 kali. Begitu. Kemudian itidal, bangun dari ruku. Nah, inilah yang membedakan. Kalau biasanya kita habisnya itidal kita baru sujud, tapi kalau yang ini kita membaca Al-Fatihah lagi, imam membaca Al-Fatihah lagi, kemudian dilanjutkan dengan membaca surah dalam Al-Quran, baru ruku lagi. Nah, jadi habisnya membaca surah dalam Al-Quran, ruku lagi, sama membaca, dianjurkan membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Tapi untuk ruku yang kedua ini dianjurkan untuk lebih sedikit daripada ruku yang pertama dalam membaca tasbih. Kalau seumpama tadi yang pertama itu membaca 70 kali tasbih, yang ini bisa dikurangi lagi. Nah, habisnya ruku itidal lagi, baru setelah itidal baru kita sujud. Nah, di dalam sujud ini kita juga dianjurkan untuk memperpanjang sujudnya. Sama, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, membaca tasbih pada sujud ini tadi. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi yang kedua. Sama, kita dianjurkan untuk memperpanjang, tapi lebih panjang dari sujud yang pertama. Kemudian setelah sujud yang kedua, baru kita berdiri lagi seperti sama pelaksanaannya seperti rakaat yang pertama. Rukuknya 2 kali, terus itidalnya 2 kali, seperti itu. Kemudian setelah itidal yang kedua, rakaat yang kedua, baru kita sujud lagi, seperti itu. Dan diakhiri dengan salam. Nah, kemudian setelah salam, khatib menyampaikan khutbahnya terkait dengan gerhana matahari, seperti itu. Adapun sholat kusuf ini dilakukan di masjid, dianjurkan di masjid. Nah, untuk niatnya, niat sholat kusuf yaitu kusuf ya, yang kusuf yang matahari, usolli sunatal kusufi rakaataini makmuman, kalau menjadi makmum, kalau menjadi imam imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah sholat khusuf. Nah, sholat khusuf ini adalah sholat yang dilakukan saat gerhana bulan. Kalau kusuf itu matahari, kalau khusuf itu adalah gerhana bulan. Sampai saat bulan kembali. Nah, untuk pelaksanaannya itu sama, sewaktu mulai terjadinya gerhana bulan sampai saat bulan kembali utuh. Atau biasanya kan malam ya, kalau kusuf itu biasanya, kalau kusuf itu pagi, kalau khusuf itu malam. Nah, pelaksanaan sholat khusuf ini sama seperti sholat kusuf, yang membedakan hanya pada niatnya. Kalau niatnya sholat
khusuf atau gerhana bulan itu adalah sholli sunatul khusufi rakaataini. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau menjadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah, selesai pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, itu untuk satu poin ya, poin yang sholat berjamaah saja. Masih ada 2 poin lagi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, seperti biasa untuk memperdalam pengetahuannya kita, ada tugasnya bisa diakses melalui Google Classroom yang akan saya share di grup kelas. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan terutama untuk saya sendiri. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.